Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan lanjutkan materi yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyajian data. Oke. Pada bab 5 ya. Oke. Anak soleh dan soleha bisa kalian lihat bahwa dalam pengumpulan data itu, ya, bisa kalian lihat, teman-teman kalian ada yang sedang mengukur tinggi badan teman kalian dan ada yang sedang mengukur berat badan teman kalian, ya. Nah, yang dilakukan oleh teman kalian ini adalah salah satu bentuk dari pengumpulan data, yaitu dengan cara mencari tinggi badan dan berat badan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengumpulkan data? Oke, yuk perhatikan dan baca baik-baik bukunya di halaman selanjutnya. Ayo kita kenal dulu data. Apa sih itu data? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan data bukan berarti sudah selesai pekerjaan kita. Jadi kita harus olah lagi. Nanti setelah selesai diolah baru kita sajikan. Makanya pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas pada wilayah pengumpulan dan penyajian data. Nah, penyajian data inilah yang akan diberikan informasi kepada pembaca yang melihat hasil pengumpulan data kita. Oke. Kemudian data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian atau suatu konsep. Jadi salah satu contoh nyata dari pengumpulan data itu yang sering kalian lihat itu adalah berita di televisi. Nah, itu adalah salah satu pengumpulan data. Mereka sudah kumpulkan data, baru mereka sajikan, ya. Sajikan lewat apa? Lewat video, lewat gambar dan sebagainya, ya. Nah, mereka itu tidak langsung menyajikan data, ya. Mereka harus kumpulkan dulu sebelumnya. Mereka harus ke tempat kejadiannya, mereka ke sana kemari dan sebagainya. Oke. Kemudian, informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi dan organisasi. Oke. Dapat juga digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Nah, seperti yang kalian ketahui, yang sering menonton berita atau menonton televisi, informasi yang kalian dapatkan tentunya akan ada manfaatnya bagi kalian. Setelah data itu atau informasi itu disampaikan. Nah, salah satu contohnya yang saya berikan saat ini disebut dengan pemberian atau penyajian data. Saya sedang memberikan data kepada anak soleh dan soleha. Ini contoh nyata atau contoh real, ya. Dalam hal ini, data yang dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek bermanfaat bagi penerimanya. Jadi kalau tidak bermanfaat itu bukan data, ya. Yang mana itu data yang tidak bermanfaat, kayak misalnya lelucon, senda gurau. Itu kan isinya kadang tidak terlalu bermanfaat. Mengapa? Mengapa tidak terlalu bermanfaat? Karena ya isinya tidak terlalu memberikan pengetahuan kepada kita. Oke. Kemudian, informasi juga dapat disebut sebagai hasil pengolahan. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ataupun pemrosesan data, ya. Oke.
Kemudian langkah paragraf selanjutnya, metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Jadi dalam penyajian data itu kita harus kumpulkan data, tapi ada metode-metodenya. Jadi tidak sembarang. Jadi tidak sembarang langsung terjun ke lapangan. Wah, ambil data, wah, tidak. Mereka harus tahu dulu langkah apa yang harus dilakukan, cara apa yang tepat. Karena misalnya dokter ingin mengetahui sakit gigi pasiennya, kan tidak mungkin dokter memberikan tes matematika kepada pasiennya, kan tidak mungkin. Jadi biasanya dokter akan memberikan tanya jawab, ya kan? Nah, itu salah satu teknik namanya. Sama hanya dengan saya untuk mengetahui berapa hebat pemahaman kalian terhadap mata pelajaran matematika. Tentunya selain dari tanya jawab, juga saya akan memberikan tes. Tidak mungkin saya akan melakukan wawancara terhadap kalian untuk mengetahui kemampuan matematika kalian. Tidak mungkin, kan? Nah, jadi ada yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data tersebut, langkah atau metode. Sehingga yang kita kumpulkan itu bisa tepat sasaran. Sehingga data yang dikumpulkan bisa disajikan dengan tepat dan objektivitasnya lebih kena. Oke. Apa saja sih metodenya? Metodenya tentunya kalian bisa melihat ada yang dilakukan dengan cara pengangketan, ada yang dilakukan dengan cara wawancara, ada yang dilakukan dengan pengamatan, ada yang dilakukan dengan tes, dokumentasi, dan sebagainya. Oke, angket dulu saya jelaskan sedikit. Angket itu apa sih? Angket itu adalah rentetan pertanyaan yang biasanya. Tapi banyak sih jenis angket yang lain. Tapi ini hanya yang saya kasihkan. Yang biasanya berisikan sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Ya, nanti ada jenis-jenis yang lain lah. Kemudian ada wawancara. Oke, kalau wawancara itu ya semacam dialog seperti yang kalian lakukan terhadap teman kalian yang kayak menggosip, orang gosip-gosip lah. Gosip-gosip tetangga, ini wawancara namanya. Tapi di gosip ini, orang yang gosip ini ada yang sedang menggali informasi terhadap kalian. Itulah wawancara. Karena mereka akan memancing dulu cerita-cerita sehingga kalian itu bisa memberikan informasi. Itu disebut dengan pengumpulan data melalui wawancara. Pengamatan itu apa sih? Pengamatan itu artinya melihat secara dekat atau secara jauh. Jadi dia tidak bertanya. Misalnya begini, kamu sedang belajar atau tidak? Dia tidak bertanya begitu. Dia hanya melihat tingkah laku kalian selama 1 hari atau 2 hari, ya. Dia lihat, dia catat, dia katakan yang tidak belajar. Jam 2 tidak, jam 3 tidak. Oke, dia tidak bertanya, dia hanya melihat saja. Oke, beda dengan wawancara. Wawancara itu dia akan bertanya terus sampai poge. Oke, tes. Oke, kalau tes itu saya yakin kalian tahu lah. Seperti yang kami lakukan terhadap kalian, ya. Kami berikan tes, ada PAS, ada PTS, dan sebagainya. Oke, kalau dokumentasi, apa sih dokumentasi? Ya, dokumentasi itu adalah kayak video, foto-foto, ya. Rapor kalian itu disebut dengan dokumentasi, ya. Oke, dan sebagainya, masih banyak. Oke. Selanjutnya, kita akan melangkah dulu ke metode pengumpulan data yang pertama. Oke, yang pertama metode tes. Oke, biasanya kita sering melakukan PTS, PAS, ulangan harian, dan sebagainya, ya. Nah, yang kami lakukan itu disebut dengan pengumpulan data. Nah, di sini ada contoh, ya. Contoh seorang guru sedang memberikan tes kepada teman-teman kalian.
Oke. Mata pelajarannya adalah mata pelajaran apa ini? Tematik tapi lebih khusus ke PKN ya. Oke, ini ada rentetan nilai-nilai teman kalian. Ada Budi, ada Santoso, ada Harjono, ada Mulyono, ada Sarjowo ya, ada Budiono dan sebagainya. Ini rentetan nilainya yang sudah diperiksa oleh guru kalian ya. Banyak ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk memahamkan kalian mengenai materi ini, ayo kita kerjakan satu soal saja ya. Di halaman berapa? Halaman berapa ini? Tunggu, saya lihat dulu. Halaman berapa ini? Halaman 207 pada nomor 1. Halaman 207 nomor 1 ya. Nomor 1 saja. Ini ada rentetan nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Oke, yang ditanyakan seperti ini, silakan kalian jawab. Saya yakin kalian bisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anakku semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.